teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kholisoh, mahasiswi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 8603611185. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang struktur sistem pencernaan, yang mana manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi dan zat gizi untuk pertumbuhan, kemudian perbaikan sel, serta menjalankan fungsi tubuh. Namun, makanan yang dikonsumsi tidak langsung dapat digunakan oleh tubuh. Makanan tersebut harus melalui proses pencernaan terlebih dahulu agar zat-zat gizi di dalamnya dapat diserap dan dimanfaatkan. Tujuan dari praktikum ini diharapkan kita semua dapat mengenali fungsi masing-masing organ, kemudian memahami proses pencernaan secara menyeluruh, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama di sini ada gambar struktur sistem pencernaan, kemudian LKP dan alat tulis. Yuk kita bahas semuanya, dimulai dari mulut. Di sini makanan kita dikunyah oleh gigi, dibasahi air liur, lalu dibentuk jadi bolus supaya lebih mudah ditelan. Air liur juga mengandung enzim yang mulai mencerna karbohidrat. Setelah ditelan, makanan masuk ke kerongkongan, yaitu saluran panjang berbentuk tabung sepanjang 25 cm yang menghubungkan mulut ke lambung. Nah, di kerongkongan ini ada yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas oleh otot dinding kerongkongan yang membantu mendorong makanan masuk ke lambung. Nah, sekarang kita tiba di lambung. Lambung adalah kantong elastis di perut bagian kiri atas. Di sini, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh getah lambung yang mengandung enzim pepsid untuk memecah protein jadi peptid. Kemudian enzim renin untuk mengendapkan protein susu jadi kasein. Dan yang terakhir, asam klorida untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Setelah itu, makanan yang sudah berbentuk bubur ini akan masuk ke usus halus. Usus halus ini panjang sekali, bisa sampai 6-7 meter. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari, kemudian ada usus kosong, dan yang terakhir ada usus penyerapan. Di sini adalah bagian yang sangat penting, di mana sari-sari makanan diserap oleh pembuluh darah lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah semua zat gizi diserap, sisa makanan masuk ke usus besar. Tugasnya menyerap air, vitamin, dan mineral dari sisa makanan. Oh iya, di usus besar juga ada bakteri baik, yaitu E. coli yang membantu membusukkan sisa makanan dan membentuk feses. Feses yang sudah terbentuk disimpan dulu di rektum. Kalau sudah penuh, tubuh kita kasih sinyal ke otak yang bikin kita merasa kayaknya harus ke toilet nih. Dan terakhir, feses dikeluarkan dari tubuh lewat anus. Selesai deh perjalanan makanan dalam sistem pencernaan manusia. Nah, itu dia teman-teman, perjalanan seru makanan di dalam tubuh kita. Jangan lupa makan sehat dan bergizi ya, supaya sistem pencernaan kita menjadi lancar. Dapat disimpulkan bahwasanya sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan utama, yaitu mulut hingga ke anus.
Setiap organ memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, namun saling mendukung dalam proses pencernaan, penyerapan, dan pengeluaran sisa makanan. Proses pencernaan melibatkan aktivitas mekanik dan kimiawi, termasuk bantuan dari enzim yang memecah zat makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat diserap tubuh. Selesai deh perjalanan makanan dalam sistem pencernaan manusia. Itu dia teman-teman, perjalanan seru makanan di dalam tubuh kita. Jangan lupa makan makanan sehat dan bergizi supaya sistem pencernaan kita tetap lancar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.